Selamat datang di channel Dong Cindo. Kali ini saya akan merangkum spoiler Renegade Immortal episode 117. Di dunia di mana hidup dan mati hanyalah permainan kekuatan, satu pemuda menolak untuk tunduk. Dia adalah Wang Lin, seorang Renegade Immortal yang haus akan kekuatan, haus akan pembantaian, dan haus untuk mengubah takdirnya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Selain membantu Mo Lihai, tujuannya datang ke ibu kota adalah untuk mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Namun, di ibu kota negara setan langit, para ahli sangat banyak. Karena itu, ia harus membuat dirinya menonjol agar bisa mendapatkan posisi itu. Ia teringat Sun Tao. Seorang kultivator tahap ascendan pertengahan seperti Sun Tao pun bisa terluka dan dipaksa turun ke tahap puncak transformasi jiwa. Pelakunya berasal dari sekte pedang Daluo. Ada lebih dari 10 orang dari sekte itu yang masuk ke ibu kota. Jadi Sun Tao pasti dikeroyok. Karena itu, Wang Lin memberi Sun Tao sebuah pil sebagai tanda itikat baik. Walaupun mereka punya perbedaan, mereka tetap berasal dari sekte yang sama, dan ancaman dari sekte pedang Daluo jauh lebih penting. Selama 4 hari di Mo Mansion, Wang Lin hampir hanya melakukan 2 hal, berkultivasi dan merenung. Ia mengubah energi iblis menjadi energi celestial untuk menstabilkan fondasinya. Ia juga terus memikirkan seni pembantaian surgawi, terutama setelah apa yang ia alami di kota setan kuno. Mo Lihai sendiri sangat sibuk. Ia setiap hari pergi bertemu para komandan dan jenderal iblis lainnya untuk bertukar kabar. Suasana di kota setan langit terasa seperti tong bahan peledak. Semua orang menunggu saat persaingan para jenderal iblis dimulai. Setelah 4 hari, Wang Lin berhenti berkultivasi dan duduk di halaman. Ia membentuk segel-segel yang dipenuhi kekuatan seni pembantaian surgawi. Ia melakukan ini selama 7 hari penuh. 2 sersan yang berjaga awalnya hanya melihat dari jauh. Namun lama-kelamaan mereka dipengaruhi oleh niat membunuh yang keluar dari segel-segel itu. Pikiran mereka kacau, mata mereka memerah, dan mereka hampir kehilangan kendali. Tepat sebelum mereka benar-benar meledak, Wang Lin membuka mata. Tatapannya yang jernih membuat kedua sersan itu seperti disiram air dingin, dan mereka langsung sadar meski kultivasi mereka turun banyak. Sejak itu mereka tidak berani lagi melihat Wang Lin berkultivasi. Wang Lin kembali merenung. Seni pembantaian surgawi mengambil kekuatan dari pembantaian. Aku sudah mengambil banyak nyawa. Mengapa aura pembantaian ini masih begitu kuat? Pasti ada alasannya. Ia meninjau kembali semua pengalaman saat menggunakan seni itu, mencoba menemukan jawabannya. Kenangan lama perlahan muncul di benak Wang Lin. Ia duduk di halaman, mencoba memahami kapan saja ia berhasil menggunakan seni pembantaian surgawi. Namun setelah memikirkan semuanya, ia tidak menemukan pola yang jelas. Saat aku membunuh si Mayan, aku sedang marah. Tapi ada juga saat-saat aku tenang dan energi pembantaian tetap muncul. Tidak ada yang benar-benar cocok, pikirnya. Ia mulai frustrasi. Seni ini ia pelajari untuk menghadapi Tuosen, musuh kuat yang hanya bisa ia lawan dengan kekuatan pembantaian dan pil jiwa darah. Tapi pil itu jumlahnya terbatas, jadi ia harus memahami seni ini dengan cepat. Wang Lin menatap 5 helai energi abu-abu di jarinya. Hanya 5, bahkan dengan yang dari Yao Xixue tetap saja cuma 6. Ia menghela napas. Semuanya masih terasa penuh misteri. Akhirnya ia mengambil keputusan. Aku perlu banyak percobaan. Hanya itu caranya. Ia memanggil 2 sersan yang diam-diam bersembunyi karena takut pada auranya. Mereka datang dengan hormat. Aku ingin keluar. Pimpin jalan, kata Wang Lin. Tanpa menyiapkan tunggangan, mereka bertiga meninggalkan Mo Mansion. Kota Hong jauh lebih hidup dari yang ia bayangkan. Jalan utama penuh toko, orang-orang bercakap, dan wanita-wanita berpakaian mencolok berjalan sambil tertawa. Suasana itu membuat ketegangan beberapa hari terakhir perlahan memudar dari hati Wang Lin. Ia berjalan seperti orang biasa, berhenti sebentar melihat toko, lalu berjalan lagi. Penampilannya yang sederhana namun elegan membuat beberapa wanita menoleh, tapi Wang Lin tak memedulikannya. Di tengah keramaian, ia justru merasa sangat sendiri. Pasangan yang berjalan sambil tertawa, keluarga yang bercengkerama, semua terasa seperti dunia lain yang tidak ada hubungannya dengannya. Saat ia hampir pergi, suara sitar yang lembut dan penuh kesedihan melayang ke telinganya. Suara itu seolah menariknya. Ia mengikuti melodi itu ke tepi sungai di mana beberapa perahu terapung. Musik itu berasal dari salah satu perahu. Di sana seorang wanita duduk membelakanginya sambil memainkan sitar. Punggungnya terlihat anggun namun dipenuhi kesepian. Sementara sekelompok pemuda di dekatnya tertawa keras, suara mereka terasa menghancurkan ketenangan musik itu. Melodi sitar itu membuat Wang Lin teringat seseorang, Li Muan, Wan Er. Teringat lembah tenang di planet Suzaku. Teringat hari-hari ia dan Wan Er menunggu matahari terbit bersama. Teringat kesedihan halus dalam musik Wan Er yang dulu tidak ia pahami. Kini, dengan dengungan sitar itu, semua kenangan dan perasaan lama perlahan bangkit kembali. Rasa kehilangan itu seperti gelombang yang menekan dada. Ia mengangkat tangan, menyentuh antara kedua alisnya dan berbisik, Wan Er, kita pasti akan bertemu lagi. Itu janjiku padamu.
Perahu mulai menjauh, musik semakin redup. Sebelum benar-benar hilang, wanita itu tampak menoleh, mungkin karena merasa ada seseorang di sana. Dalam gelap, ia melihat sekilas sosok laki-laki berjalan menjauh sendirian. Ia menghela napas, lalu kembali memainkan sitarnya. Nada sedih memenuhi sungai, namun seperti biasa, tidak ada yang benar-benar mendengarnya. Wang Lin meninggalkan tepi sungai dan berjalan perlahan di malam hari. Dua sersan mengikutinya dari belakang, saling berpandangan bingung. Bagi mereka, Wang Lin hanya tampak seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan, berkeliling kota, lalu termenung di tepi sungai sampai hari gelap. Malam itu, kota Hong tetap terang benderang seperti kota tanpa malam. Saat Wang Lin berjalan, matanya tertarik pada sebuah area gelap di kejauhan, bangunan besar dengan aura berat dan penuh kematian. Itu penjara Hong, bisik salah satu sersan. Salah satu dari 4 penjara besar di ibu kota. Sangat dijaga ketat. Wang Lin hanya mengangguk, namun ia bisa merasakan energi kuat dari tempat itu, bahkan sebanding dengan Mo Lihai. Ia kembali ke Mo Mansion dan langsung menemui Mo Lihai. "Aku ingin masuk ke penjara Hong," kata Wang Lin tanpa basa-basi. Mo Lihai terkejut tapi tidak bertanya alasan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata ada kesulitan. Wang Lin hendak pergi, tetapi Mo Lihai bertanya, "Berapa lama?" "Sekitar 1 bulan." Untuk berkultivasi, Wang Lin mengangguk dan menunjukkan 5 helai energi pembantaian yang berubah menjadi 5 naga abu-abu. Mereka menyerang Mo Lihai dengan kecepatan kilat. Mo Lihai menahan tapi tetap terdorong mundur. 5 naga itu pun membentuk kembali, menunjukkan betapa bahayanya seni tersebut. "Jika aku punya 1000 helai, bisakah kau menahannya?" kata Wang Lin pelan. Mata Mo Lihai berubah serius. "1 bulan terlalu lama, tapi 7 hari bisa. Aku akan siapkan aksesmu dalam 3 hari. Setelah Wang Lin pergi, Mo Lihai hanya bisa menghela napas kagum. Tidak boleh menjadikannya musuh. Malam itu Wang Lin tidak berkultivasi. Ia hanya duduk di halaman, minum anggur dan mendengarkan sisa-sisa musik sitar yang masih membekas dalam hatinya. Bayangannya tampak panjang dan kesepian di bawah cahaya bulan. Kultivator berjalan melawan langit, dan karena itu selamanya kesepian, gumamnya. Ia menatap bintang, minum dan merenung tentang Dao, kesepian dan nasib manusia. Emosi dan anggur bercampur membuatnya mabuk, bukan hanya tubuh tapi juga hati. 3 hari berlalu, Wang Lin tidak berkultivasi sama sekali. Setiap pagi ia pergi ke sungai menunggu perahu sitar itu lewat. Musik yang sedih itu membuka kembali kenangan yang telah lama disegel, membuat hatinya tenang dan jernih. Ia tidak pernah mencoba melihat wajah wanita itu. Cukup dengan musiknya saja, ia merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu bersama Limuan. Wanita di perahu itu sendiri tidak tahu ada seseorang yang mendengarkan musiknya dengan begitu serius. Ia hanya tahu setiap kali ia bermain, kesedihannya justru semakin dalam. Pada hari ketiga, saat perahu perlahan menjauh, wanita itu tiba-tiba menoleh dan melihat sekilas sosok lelaki yang berjalan sendiri di tepi sungai. "Ming Xuan, apa yang kau lihat?" Suara tenang datang dari dalam perahu. Musiknya berhenti seketika. Ia menunduk, lalu kembali memainkan sitarnya. Kali ini musiknya riang, atau setidaknya tampak riang. Tapi siapapun yang mendengarkan dengan teliti akan tahu, itu hanya senyum yang dipaksakan. Di balik nada ceria itu, ada tangis yang tidak bersuara. Kesedihan yang ia sembunyikan dalam-dalam. Kesedihan yang hanya dia sendiri yang mengerti. Perahu itu hanyut perlahan, meninggalkan musik yang memudar dan riak-riak kecil di permukaan sungai. Musik sedih tapi indah terdengar di telinga Wang Lin. Ia berhenti sebentar menatap bulan purnama yang menyelimuti kota setan langit, lalu terus berjalan. Di luar Mo Mansion, 2 sosok muncul, kemudian menghilang dalam kepulan asap menuju penjara Hong. Dari jauh, niat membunuh dan dendam di tempat itu terasa seperti api iblis di langit malam. Ternyata mereka adalah Mo Lihai dan Wang Lin. Pintu besi hitam terbuka perlahan. Seorang pria bungkuk bernama Shu menatap mereka sebentar, lalu masuk kembali. Tingkat kultivasinya sama dengan Mo Lihai, puncak transformasi jiwa tahap akhir. Mo Lihai melangkah cepat, Wang Lin santai mengikuti. Shu mengamati Wang Lin, terkejut dengan ketenangannya. Tangga bawah tanah membawa mereka ke ruang menyeramkan, dipenuhi teriakan dan aura kematian. Semakin dalam, niat membunuh semakin kuat, jauh lebih intens daripada di permukaan. Di blok sel, Wang Lin berjalan di antara ribuan tahanan. Tangan hitam mereka mengulurkan diri, tawa dan ancaman terdengar di setiap sel. Wang Lin tetap dingin, tersenyum sedikit, dan dengan satu gerakan, tangan kanannya berubah menjadi pedang. Energi pembantaian menembus tubuh tahanan yang menentangnya. Tubuh mereka menjadi mumi, gas abu-abu kembali ke tangan Wang Lin menambah kekuatannya. Selama 5 hari, lebih dari setengah tahanan mati. Aura kematian memenuhi penjara, memberi Wang Lin sedikit pencerahan pada Demon Slaughter Dao, namun masih ada kabut yang menghalangi pemahaman penuh. Shu menatapnya, lalu berbicara, "Membunuh di sini tidak cukup, kamu harus merasakan pembantaian sejati." Shu menawarkan syarat, bantu dia membunuh Jenderal Iblis. Shi Xiao menggunakan Dao pembantaian iblis dan ia akan membimbing Wang Lin menyempurnakan seni pembantaian. Wang Lin mengangguk mengikuti Shu menuruni tangga tak berujung menuju cahaya berwarna darah di kedalaman penjara. Niat membunuh di sana jauh lebih kuat dan energi pembantai Wang
Wang Lin mulai bergerak cepat. Meresapi setiap langkahnya haus darah, Wang Lin mengamati kedua tahanan yang memohon padanya untuk membunuh satu sama lain. Kedua pria itu ingin mati tapi takut melakukannya sendiri. Dengan satu gerakan, Wang Lin memunculkan titik darah di dahi mereka dan mereka jatuh ke tanah dengan lega. Aura kematian yang pekat memenuhi ruangan. Ini berasal dari para tahanan yang ingin mati, bukan dari kematian yang pernah terjadi di sini. Wang Lin meneliti tubuh mereka dengan seksama. Dia tidak menggunakan energi pembantaian untuk membunuh, jadi mayat mereka tetap utuh, tapi aura aneh itu hilang. Mata Wang Lin bersinar, dia merasa seperti menangkap sesuatu tentang seni pembantaian surgawi yang selalu dia pelajari, tapi belum sepenuhnya dipahami. Hari demi hari, tahanan demi tahanan meninggal di tangannya. Dalam 5 hari, lebih dari setengah penjara dipenuhi mayat, aura kematian menebal, dan sedikit demi sedikit Wang Lin mendapatkan pencerahan tentang energi pembantaian. Namun masih ada kabut yang menghalangi pemahamannya. Tiba-tiba, pria bernama Shu muncul. "Anda salah tempat jika ingin benar-benar memahami pembantaian," katanya. "Pembantaian bukan hanya soal membunuh, tapi merasakan kegembiraan membunuh, hati yang haus darah." Wang Lin menatapnya dingin. "Saya mempelajari Dao pembantaian iblis." Shu tersenyum dingin, aura menakutkan memancar darinya. "Pedang tanpa hati pembunuh hanyalah besi. Jika kau ingin memelihara seni pembantaian sejati, aku bisa membawamu ke tempat yang dipenuhi niat membunuh nyata. Syaratnya sederhana, bantu Shu membunuh Jenderal Iblis Shi Xiao menggunakan mantra pembantaian." Wang Lin setuju, suaranya tenang tapi tegas. "Aku menerima syaratmu." Mereka menuruni tangga panjang melewati tahanan yang tak terhitung hingga udara dipenuhi bau darah dan niat membunuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya berwarna darah menerangi jalan mereka. Shu memperingatkan, "Rasakan niat membunuh ini. Jangan melawannya, biarkan hatimu menyatu dengan pembantaian." Wang Lin merasakan energi pembantai mengalir di jarinya. Tidak gemetar karena takut, tapi bergetar karena keinginan untuk membunuh. Dengan langkah mantap, dia melangkah ke cahaya darah, memasuki pengalaman pembantaian sejati yang akan mengubahnya selamanya. Wang Lin sangat cerdik. Dia hanya percaya sebagian kecil dari kata-kata Shu. Namun, getaran energi pembantaian di tempat ini membuatnya yakin ini adalah kunci untuk menguasai seni pembantaian surgawi. Dia menuruni tangga ke dunia merah tua yang luas tak berujung. Tanah penuh genangan darah, dan di setiap genangan, orang-orang berkultivasi dengan mata tertutup. Tubuh mereka terluka parah, tapi bergerak secara aneh. Saat Wang Lin melangkah masuk, 5 untai energi pembantaian mengepungnya. Bersiul liar menuntut darah. Wang Lin memasuki genangan darah, duduk bersila, dan membiarkan niat membunuh mengalir masuk. Setiap napasnya memperkuat energi pembantaian di tubuhnya. Matanya memerah dan energi pembantaian bersiul seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berhenti melawan, membiarkan niat membunuh menguasai seluruh tubuhnya. Ledakan pembantaian terjadi. Mereka yang ada di kolam darah membuka mata, semuanya dipenuhi mata merah, melesat ke udara, menjerit dan menyerang satu sama lain. Wang Lin menerjang seperti tornado berdarah, jari maut, jari iblis, dan semua harta karun digunakan tanpa henti. Di sini, kematian bukan akhir. Mayat dibangkitkan lagi untuk memberi energi pembantaian, dan energi itu terserap ke langit tanpa jejak. Setelah pembantaian reda, lebih dari 100 orang tersisa. Kabut darah mengelilingi mereka, memancar dari aura pembunuh yang intens. Wang Lin duduk sendirian di genangan darah, matanya perlahan kembali jernih. Dia menyadari, hati yang membunuh adalah jantung pembantaian. Tanpa itu, energi pembantaian tidak bisa dikuasai. Keberhasilan sebelumnya hanyalah kebetulan. Dia menutup mata, membenamkan diri lagi dalam darah, memahami inti pembantaian. Pembantaian dimulai ulang berkali-kali setiap hari. Setiap gelombang membunuh ribuan, memperkuat kabut darah di sekitar para pejuang. Hari itu, 4 gelombang pembantaian berlalu. Di antara semua orang, seorang pemuda dengan rambut hitam menonjol, kabut darahnya lebih dari 100 kaki. Ia menguasai medan seperti raja. Saat gelombang terakhir berakhir, naga perak muncul dari langit, dingin dan kuat, menyedot kabut darah semua orang. Pemuda itu mencoba melawannya, tapi hanya 1000 kaki terbang, tubuhnya ambruk, kabut darahnya tersedot habis. Naga itu menghilang, meninggalkan dunia yang kembali tenang. Tetapi Wang Lin tetap tenggelam dalam darah, menyelami hati pembantaian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Semoga kalian menikmati spoiler Renegade Immortal ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi.